Selamat pagi dunia penuh warna. Hari ini akan jadi istimewa. Selamat pagi wahai teman semua. Tawar yang iringi langkah kita. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bersama teman baru, itu yang aku tunggu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Belajar hal yang baru, tak perlu ragu-ragu. Senangnya mari kita semua berlomba-lomba. Belajar sambil bermain, oh asiknya. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah bekal untuk di hari nanti. Sudah tak sabar segera dimulai. Siapkanlah dirimu. We're gonna have a good time. Oh so much fun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Masih bertahan berpuasa. Ya, alhamdulillah masih alhamdulillah pada malam hari ini Bapak Ibu kita diberikan suatu keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya hujan. Setetes yang Allah turunkan hujan di suatu wilayah, ya, di Kota Palembang pada khususnya, ini merupakan suatu keberkahan. Bahkan ini merupakan salah satu sebab, ya, salah satu doa seorang hamba yang insyaallah ketika mereka berdoa di waktu yang salah satu ini ketika hujan turun, maka insyaallah akan dikabulkan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, ya, karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya, kita sudah mungkin sudah tahu semua bahwa rezeki itu tidak hanya terpatok pada materi. Jadi rezeki merupakan dari sehat, ya, bentuk mata yang masih jelas ketika melihat, pendengaran yang masih sempat mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, tangan kita yang senantiasa selalu memegang Al-Quran, mengayunkan, ya, untuk menuju ke rumahnya Allah, dan kaki kita yang tak keluar rumah terkecuali kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu rezeki yang tak terhingga. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, banyak mungkin di luar sana yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya, maka tak sedikit, ya, di antara mereka yang sibuk dengan aktivitas yang lainnya. Bukan mereka tak mendengar ketika panggilan harfun nida, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bahkan kalau mik itu sampai luar biasa itu jauh kedengarannya, ya. Nah, itu bukan tidak mendengar,
tetapi hati mereka yang tidak mendengar. Ya, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meski kadang panggilan Allah itu tidak berupa dengan seorang muadzin yang mic-nya bagus, dengan mikrofonnya bagus, meskipun kadang tanpa itu, ketika hatinya selalu mengingat Allah, maka dia selalu hatinya selalu memberikan alarm, oh ini adalah waktunya kita ya bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita pada malam hari ini masih ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempatkan hadir, memenuhi panggilan, melaksanakan sholat Isya yang nantinya kita akan sama-sama melaksanakan sholat sunnah tarawih. Salat beringkai salam tak lupa pula kita junjungkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga sahabat yang kita hingga pada malam hari ini istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sering, bahkan saking seringnya kita hafal ayat tentang terkait dengan puasa. Itu di dalam Quran surah Al-Baqarah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, mungkin di antara kita masih berpikir bahwa ya panggilan ini khusus untuk seluruh hamba Allah. Oh, berarti seluruh agama ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban berpuasa ini. Ya, tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama untuk mengkaji tentang ayat ini, tentang ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ya itu adalah sebuah panggilan, wahai. Kalau dalam bahasa Arabnya itu harfun nida, sebuah panggilan. Nah, ini bukan panggilan makhluk, bukan panggilan manusia, tetapi ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Amanu di sini adalah orang-orang yang beriman. Berarti bukan orang yang beriman mereka tidak diwajibkan untuk ya, berpuasa, atau mereka Islam KTP-nya tetapi tidak Islam pada agamanya. Maka ini perlu diperhatikan bahwasanya yang diwajibkan, yang dipanggil adalah orang-orang yang memang betul-betul dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan yang sangat indah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita yang di sini termasuk orang yang dipanggil tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kalian untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kita, orang-orang yang terdahulu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan mengangkat tentang apa itu iman. Ya, yang sering kita dengar ayat tentang ya ayyuhalladzina amanu. Siapa sih orang yang beriman itu? Apakah mereka hanya sholat, maksiat, dan puasa dan lain sebagainya? Atau yang ada yang lainnya? Maka di sini tentang ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman itu memiliki ciri-ciri, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama itu di dalam Quran surah Al-Anfal, ayat kedua. Innamal mu'minun, kata Allah, ciri pertama orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallah, ketika mereka disebut nama Allah, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum, ya, hati mereka itu gemetar. Nah, jadi ketika disebut nama Allah, ya, maka mereka hatinya gemetar. Maka kita teringat dengan para tentara-tentara Allah mungkin yang sampai sekarang itu masih mempertahankan agamanya yang berada di Palestina, Bapak Ibu ya. Ya, salah satu yang membangkitkan semangat mereka adalah kalimat takbir.
takbir, Allahu Akbar. Dengan mendengar kalimat itu, para tentara terkadang semangat, hati mereka bergetar sehingga semangat untuk berperang. Nah, mungkin salah satunya itu yang dimaksudkan dengan ciri-ciri orang yang beriman. Ketika disebutkan nama Allah, maka hati mereka bergetar. Lalu ada ciri-ciri yang kedua, Bapak Ibu, adalah apa? Lanjutan dari penggalan ayat tersebut. Wa idza tuliyat alaihim, tuliyat, apabila dibacakan Al-Qur'an, dibacakan ayat suci Al-Qur'an, zadathum imana, hati mereka bertambah. Dua. Jadi pertama, ketika disebut nama Allah, hati mereka gemeter. Yang kedua, ketika dibacakan ayat suci Al-Qur'an, ketika mendengarkan murattal Al-Qur'an, ya alangkah bagusnya ya bacaan murattal itu. Maka ketika mereka bertambah imannya, semakin bertambah untuk beribadah, maka pasti dia adalah ciri-ciri orang yang beriman. Tapi tidak sedikit mungkin ada yang risih ya Bapak Ibu ya, ketika ada salah satu masjid ya, mungkin kalau mendengarkan radio, sekali mutar radio, wah kencang sekali, sampai tetangganya kadang mati kah ya. Nah ya, itu cak mana? Nah, maka wallahu alam, yang jelas ketika mereka dibacakan, mendengarkan Al-Qur'an, maka iman mereka itu bertambah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak ciri-ciri orang yang beriman itu. Ya, kalau di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahihnya, ada dua juga, kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, fal yukrim jarah, ya, hendaklah mereka memuliakan tamu. Nah, jadi kalau ada tamu, kita senantiasa memberikan sesuatu yang terbaik, ya, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Kemudian man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu. Tetangga. Jarah tadi tetangga, dhaifahu itu tamu. Jadi ketika ada yang bertamu, kita memberikan hidangan yang terbaik, maka insya Allah itu termasuk ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian tetangga kita saling memuliakan, saling menghargai, saling mensupport, maka insya Allah itu merupakan ciri-ciri orang yang beriman. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah dan para sahabat itu melakukan majelis. Jadi ketika mereka melakukan suatu kegiatan kajian, maka datanglah salah satu pemuda, yang mana pemuda ini menggunakan seragam yang serba putih, pecinya putih, ya, bajunya putih, celananya putih, semuanya putih. Sampai seorang pemuda yang menggunakan serba putih ini, ya, dia menuju ke kajiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sebab, tiba-tiba seorang pemuda ini, ya, langsung duduk di barisan para sahabat. Bahkan dia duduk pas itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi duduk, ya, dia duduk pas itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat hadis itu, ya, lutut seorang pemuda itu menyatu dengan lututnya Rasul, saking dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, para sahabat heran, bahkan dia berkomentar, salah satunya Abu Bakar, ini pemuda tidak ada sebab tiba-tiba datang, ya, dan dia langsung duduk itu di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa nih pemuda ini? Kemudian pemuda itu tidak lama dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma huwal iman? Nah, ya, jadi pemuda ini tiba-tiba dia bertanya, wahai Rasulullah, ma huwal iman? Apa itu iman? Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-iman an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi.
Kemudian Rasulullah dengan mengeraskan suara intonasi beliau sehingga para sahabat sekelilingnya mendengarkan apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Iman itu mereka yang percaya bahwa Tuhan adalah yang patut mereka sembah. Kemudian malaikat adalah ciptaan Allah. Rasulullah adalah utusan Allah. Al-Quran adalah kitabnya Allah. Dan takdir, dan beriman kepada takdir baik yang baik maupun yang buruk. Sehingga jawaban Rasulullah ini Bapak Ibu didengar oleh seluruh para sahabat. Kemudian para pemuda tadi dia langsung bertanya, apa dia Islam, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini mengajarkan bahwasanya iman adalah kita tidak hanya beriman kepada Allah, kepada malaikat, ya, kepada Al-Quran, tidak hanya sebatas lisan saja, tapi kita memang betul-betul meyakini bahwa setiap apa yang kita lakukan, dimanapun kita berada, Bapak Ibu, maka yakinlah insyaallah Allah Subhanahu Wa Taala selalu mengawasi dan melihat apa yang kita lakukan. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu pemuda tadi berlari. Dan para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa dia tadi? Siapa anak muda tadi ya Rasulullah? Ya. Kemudian Rasulullah itu tidak terbalik. Rasulullah bertanya, wahai para sahabatku, tahu tak siapa pemuda tadi? Para sahabat menjawab, tidak tahu wahai Rasulullah. Dialah adalah malaikat Jibril yang sedang mengajarkan kita apa itu iman. Maka dia seolah-olah berubah menjadi seorang pemuda yang serba pakaian putih. Sebenarnya dia ingin mengajarkan kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu salah satunya punya malu, ya, rasa malu. Mungkin Bapak Ibu ya sekarang dengan berubahnya zaman, dengan luar biasa canggihnya teknologi, ya, itu luar biasa ya teknologi dengan kecanggihannya sekarang sampai dimanfaatkan oleh banyak orang. Salah satunya mungkin mereka untuk mencari sesuatu ma'isyah, ya, mencari penghasilan yang lebih, ya, sehingga mereka membuat ya konten-konten, ya, dan lain sebagainya. Ini tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah apa yang menjadi aib diri kita itu diungkapkan di depan khalayak umum. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kata Rasulullah, siapa yang tidak punya rasa malu, maka if'al ma syi'ta, maka lakukan sekenak kalian, bebas melakukan apa saja. Nah, maka ketika ada rasa malu, ya, maka ketika berkata-kata yang sia-sia, berkata yang kotor, tidak ada faidahnya, maka insya Allah ini bagian daripada ciri-ciri orang yang beriman. Mungkin itu saja Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita semuanya, Ramadan ini menjadikan kita semakin meningkat dalam bertakwa, meningkat di dalam beribadah, sehingga kita masuk ke predikat la'allakum tattaqun. Jangan sampai puasa kita, sholat kita itu sia-sia. Kalau bisa semua apa yang kita lakukan itu bentuknya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.